Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Kita siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, mengejar hadir-Mu. Satu
sekali lagi dan kita angkat satu pujian Allahku dahsyat. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hambanya, saya mau membuka ruang kesaksian. Siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ini, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kalau belum ada, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Dan kita angkat satu pujian, sungguh indah. Menjauhi rohmu yang
terlalu dalam untuk dimengerti. Terlalu dalam untuk kami mengerti pahami Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah. Terlalu indah yang Tuhan pikirkan buat saya dan saudara. Terlalu indah Tuhan. Tak terselami bagiku. Tak bisa kami selami. Sungguh indah. Sekali lagi bilang sungguh besar. Sungguh besar. Amin. Sungguh besar. Pengorbanan Terlalu besar. bagiku. Sangat besar. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Sungguh indah. yang kau Rencana Tuhan buat saya dan saudara. Terlalu indah. terselami bagiku. Amin. Bila sungguh besar kau Tuhanku. Bisa kami selami, tak bisa kami pahami Tuhan. Terlalu besar rencana-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Sungguh indah, sangat indah, terlalu indah. Yang Kau pikirkan buat kami Tuhan. Benar Tuhan. Terlalu besar, terlalu indah. Yang Tuhan ingin berikan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan adalah Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Tak pernah sekalipun kami ditinggalkan oleh Bapa. Walau di dalam lembah paling terkelam, terendah dalam hidup kami, Engkau ada di sana Bapa. Biarlah tahun yang baru ini, di tahun 2026 ini menjadi tahun yang berbeda. Bukan seperti tahun-tahun biasa. Biar menjadi awal tahun yang benar bagi kami semuanya, untuk mengalihkan pandangan kami kepada Engkau Tuhan, untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Tinggal kita percaya saudara, bahwa janji yang akan terjadi di tahun 2026 ini, rancangan yang terindah, rancangan yang termulia, rancangan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan damai sejahtera, Tuhan telah sediakan di tahun 2026 ini. Persiapkan diri kita, persiapkan karakter diri kita, persiapkan dalam diri kita sesuatu yang baru, sehingga kita mampu, kita layak menerima sesuatu yang baru di tahun 2026 ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau hadir di sini, penuhi setiap kami
Segarkan setiap kami, pulihkan setiap kami, sembuhkan setiap kami. Sebentar kami akan mendengar firman. Bagi Allah Roh Kudus berbicara melalui Nabi Muhammad. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang memberikan pengetahuan pikiran di Nabi Muhammad. Sehingga hanya kuasa-Mu saja Bapa yang mengalir dalam Nabi Muhammad. Pakai hamba-Mu ini Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, sehingga hanya yang nampak salib Yesus dalam hidup hamba. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship Sadekom, luar biasa. Shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya pada pagi hari Bapak Saudara? Ini minggu pertama di awal Januari 2026 Bapak Saudara. Betul Bapak Saudara? Biasanya saya bilang sama Mami, biasanya setelah tahun baru berapa hari pasti saya ikut pulang bersama istri anak-anak saya Bapak Saudara. Dan berapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu kita udah bilang sama Bu Gembala, nih kita pulang ya tanggal segini. Oh ya oke. Pas Mami setelah di sini Mami bilang, nah kamu pulang hari Sabtu nggak salah, kan Minggu kan ada ibadah ya. Kan udah bilang Mami ini, saya bilang. Tapi ini saudara yang ingin saya berikan kepada saudara. Saya ingin belajar berubah saudara di tahun 2026. Bisa nggak saya nolak keinginan Ibu Gembala? Sangat bisa, saudara. Ini kan mau pulang bareng sama istri sama anak-anak. Tapi enggak saudara ya, karena Mami bilang, nak sekalian bawa perjamuan kudus. Terus akhirnya saya siapin sebuah khotbah saudara. Khotbahnya itu negur saya saudara. Benar-benar negur saya saudara. Jadi di saat saya mempersiapkan khotbah, di saat Mami bilang, janganlah minggu ini kamu pelayanan. Kan tadi saya bilang, saya pengen berubah saudara, lebih baik lagi. Tapi baru di awal tahun, kok gak berubah. Baru di awal tahun, kok udah kalah. Dan jadi, ya sudah Mami ya, saya belajar tunduk, saya belajar taat bagi saudara. Dan di tahun 2026 ini, saya dapat, kan biasa kita malam tahun baru ya, kemarin saudara ya. Ya saya juga biasa ikut saudara, ya kurang lebihnya ya begitu-begitulah ya. Tapi di malam tahun baru kemarin ada sesuatu yang berbeda saudara saya dapat. Di saat pujian penyembahan di malam tahun baru, ada suara yang berkata begini saudara, kamu punya Tuhan yang ajaib, kamu punya Allah yang ajaib, maka aku akan memberikan kau jalan keluar yang ajaib. Kalau aku Allah yang ajaib memberikan engkau jalan keluar secara manusia, secara biasa, berarti aku bukan Allah yang ajaib. Berarti perbuatanku tidak ajaib. Tapi karena aku Allahmu yang ajaib, Edi, aku akan memberikan sesuatu yang ajaib kepadamu. Wah, saya nangis saudara malam tahun baru itu saudara. Saya bilang, Tuhan, saya percaya, saya mau berubah. Kalau dulu saya memikirkan bagaimana cara keluar dari masalah saya dengan pikiran saya, dengan kemampuan saya. Tapi di malam tahun baru kemarin saya berubah. Tuhan, saya mau serahkan. Bagaimana cara Tuhan saya nggak tahu. Tapi seperti suara yang saya dengar, karena saya punya Allah yang ajaib, maka Tuhan memberikan jalan keluar yang ajaib buat saya dan saudara. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara di tahun 2025 yang belum terselesaikan, percaya saudara, karena kita punya Allah yang ajaib. Amen. Maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang ajaib saudara. Amen. Tapi saudara, kadang menurut pikiran saya dan saudara, pikiran manusia, ajaib itu sesuatu yang wow. Laut terbelah, sungai terbelah, gunung kalau bisa terbelah. Itu baru kayaknya kita wah, ini baru ajaib Tuhan. Tapi enggak begitu saudara. Sesuatu yang ajaib di dalam diri saya dan saudara berubah, itu ajaib saudara. Karena enggak ada satupun manusia yang bisa berubah dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa berubah saya dan saudara. Tuhan lembutkan hati saya dan saudara, sehingga hati saya dan saudara bisa berubah. Itu keajaiban yang luar biasa saudara. Saudara harus alami di tahun 2026 ini. Tuhan, saya ingin lihat keajaiban Tuhan. Tuhan ubah dalam diri saya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib tidak harus kelihatan yang dari luar saudara. Sesuatu yang besar, yang ajaib muncul dari dalam.
Kenapa Musa bisa membelah laut berau? Karena saya yakin di dalamnya Musa mempunyai iman yang luar biasa kepada Allah Sang Pencipta, Sang Pembuat mujizat. Maka terjadilah mujizat yang luar biasa. Kenapa kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang mempunyai kesaksian-kesaksian yang ajaib yang luar biasa? Karena kita tahu bahwa di dalam hatinya yang paling terdalam, ia mempunyai iman, ketaatan, kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Di saat mempunyai dalam yang luar biasa, dalam yang baik yang benar, Bapak Saudara, yakin dan percaya akan ada mujizat-mujizat di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Kejadian, Bapak Saudara. Kan tadi saya bilang saudara, saya mau berubah Tuhan di tahun 2026 ini. Tadi malam saya tidur kurang lebih jam 3, setengah 4 saudara. Karena tadi yang saya bilang Bapak Saudara, saya ingin berubah. Boleh bilang kiri kanannya, saya ingin berubah. Yuk berubah sama-sama. Kenapa saya bisa tidur jam setengah 4 Bapak Saudara? Kenapa saya bilang saya ingin berubah saudara? Ada suara begini saudara. Kan sepanjang liburan saya banyak nonton di sini ya, nonton film apa segala saudara. Tuhan bilang kamu nonton bisa lama loh ini, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kok udah lama ya? Nggak renungin firman lebih lama daripada kamu nonton. Nggak bisa tidur saudara jadinya. Dia bilang Tuhan kalau saya bisa nonton 2, 3, 4 jam nggak ngantuk, saya bisa baca firman, dengarkan firman lebih dari itu. Karena saya ingin berubah. Di awal tahun 2026 ini, biar itu menjadi komitmen saya dan saudara, bahwa kita ingin berubah saudara. Bagaimana ingin berubah saudara? Ada hal-hal yang harus saudara lakukan saudara di awal tahun. Mumpung masih awal tahun Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar Bapak Ibu Saudara dari penciptaan langit dan bumi saudara. Kan biasanya kalau saya khotbahkan dari 1-2 ayat, 1-2 pasal Bapak Ibu Saudara. Tapi tadi yang saya bilang Bapak Ibu Saudara, saya ingin berubah Bapak Ibu Saudara. Inti dari nanti khotbah saya, inti kurang lebihnya dari kitab Kejadian Bapak Ibu Saudara. Jadi kemarin saya baca 1 kitab Kejadian Bapak Ibu Saudara, dan saya mendengarkan khotbah dari kitab Kejadian berbagai macam sumber saudara. Kenapa? Yaitu saya ingin berubah saudara. Di awal tahun 2026 ini Tuhan saya ingin berubah lebih baik. Tapi bagaimana? Kita belajar dari kitab Kejadian Bapak Ibu Saudara. Boleh? Kejadian yang pertama, pada mulanya adalah firman. Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti dulu ya. Pada mulanya. Jadi Alkitab pertama kali ditulis dengan apa saudara? Pada mulanya. Biarlah di awal tahun ini pada mulanya. Jadi awal dari segala sesuatu yang harus Allah dulu saudara. Harus firman Tuhan dulu. Mungkin saya nggak tahu saudara 2025 Bapak Ibu Saudara mungkin nggak mengawalinya dengan Tuhan. Mungkin dengan cita-cita saudara, dengan motivasi saudara, dengan resolusi saudara, komitmen saudara. Oh Tuhan pengen ini. Tapi saudara nggak bertanya dulu kepada Tuhan, nggak mendoakan dulu kepada Tuhan. Tuhan boleh ya di awal tahun ini saya melakukan ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara lakukan adalah pada mulanya. Awal dari tahun yang baru ini, biarlah Allah yang memulai sesuatu yang baru Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan saya dan saudara. Bila saudara mengizinkan Allah yang memulai, maka Allah juga akan menyertainya Bapak Ibu Saudara sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara. Lanjut lagi, boleh ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di saat Allah memulai bumi ini masih berbentuk apa saudara? Kosong, belum berbentuk Bapak Ibu Saudara. Mungkin dalam kehidupan sekarang ini saya dan saudara belum berbentuk saudara. Mungkin hari ini saya dan saudara masih kosong. Tapi seperti ayat yang pertama, izinkan pada mulanya. Biarlah awal mulanya itu semuanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua berbicara tentang Allah, semua berbicara tentang Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kadang saya dan saudara berpikir dalam kehidupan ini harusnya saya yang diceritakan. Kenapa tahu gak Bapak Ibu Saudara manusia mempunyai kecenderungan seperti itu? Karena dari saudara lahir hingga saudara besar, semua cerita kehidupan berpusat kepada saudara.
Maksudnya apa tuh Pak? Di saat Bapak Ibu Saudara masih bayi, lahir, diperhatikan nggak Bapak Ibu Saudara? Kan kalau nggak diperhatikan nggak mungkin bisa yang paling gede-gede gitu. Diperhatikan Bapak Ibu Saudara jadi pusat perhatian seluruh keluarga saudara. Saya punya anak 3 ya, di saat anak pertama, kedua, ketiga lahir sama itu. Saya mau perhatikan ketika anak saya waktu kecil. Kalau bukan saya, istri saya datang, kasih makan, kasih susu, kasih minum, ngompol, dan sebagainya, saudara. Jadi karena dari kecil Bapak Ibu Saudara menjadi pusat perhatian keluarga saudara, itu tertanam di dalam hati paling dalam saudara, bahwa hidup ini harusnya bercerita tentang saya. Harusnya hidup ini berpusat tentang saya. Kamu harus senengin saya dong. Kamu harus hormatin saya dong. Saya lebih tua dari kamu. Kamu harus hargain saya dong. Saya lebih tua daripada kamu. Semua tentang aku, tentang saya. Kita belajar Bapak Saudara. Di awal tadi semua bukan tentang saya dan saudara. Semua berbicara tentang Allah. Semua berbicara tentang Yesus. Karena di kitab Kejadian pertama, pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya semua berbicara Allah yang memulai. Tapi untuk menghilangkan itu semuanya Bapak Ibu Saudara tidak mudah. Butuh waktu, butuh proses Bapak Ibu Saudara. Karena Allah kita itu Allah yang menyukai proses Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan baca Bapak Ibu Saudara penciptaan langit dan bumi. Kenapa Tuhan harus menciptakan dalam 6 hari dan beristirahat hari ke-7? Bisa gak Tuhan dalam 1 hari menciptakan langit dan bumi beserta isinya? Bisa. Sangat amat bisa. Tapi Tuhan kita nggak begitu. Tuhan kita menyukai proses Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi pada saudara hari-hari ini, kehidupan saudara belum berbentuk. Yang kuliah kayaknya nggak jelas nih Tuhan, naik apa enggak, nilainya bagus atau enggak, mau lulus mau kemana nih Tuhan, mau kerja atau lanjut, atau di rumah. Belum dapat kerjaan, jadi di rumah saja. Yang sudah kerja kok begini-begini aja ya Tuhan. Kayaknya hidup tiap hari bangun tidur kerja lagi, bangun tidur kuliah lagi, terus ya kan. Nggak berasa udah belasan tahun, udah puluhan tahun menjalani kehidupan ini. Kayaknya begitu-begitu aja saudara. Izinkan pada hari ini, pada mulanya Allah yang memulai sesuatu yang baru saudara. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hidup ini berbicara tentang kehadiran Allah Bapak Saudara. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Biarlah roh Allah itu melayang-melayang Bapak Ibu Saudara, berada di dalam hati saudara, berdiam di dalam hati saudara. Karena bukan kita lagi yang hidup dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, tapi ada Tuhan yang hidup, yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Lanjut ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yang tadi saya bilang Bapak Saudara, begitu mudahnya Allah menjadikan terang, hanya berkata saudara, hanya berucap, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lanjut ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari kegelapan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara boleh pejamkan mata, Bapak Ibu Saudara merenung Bapak Ibu Saudara. Di saat Bapak Ibu Saudara di dalam kegelapan, dan tiba-tiba ada kan kita bukan kita ya, Bapak Ibu Saudara tinggal di sini ya, kalau saya kan enggak. Jadi kalau saya kadang di luar pagi-pagi atau siang, saya melihat ada sinar matahari, gitu. Kan biasanya kan ketutup rumah atau ya rumah lah ya, rumah pohon dan sebagainya. Di saat matahari menyinari itu kan ada bagian yang nggak kena tuh, ya betul ya. Tapi di saat matahari itu semakin kencang, semakin naik, bayangannya hilang nggak saudara? Hilang saudara. Di situ saya ingat, wah Tuhan pisahkan kita dari dunia ini saudara. Kalau mungkin orang berpikir tahun 2026 ini akan gelap saudara, tapi saudara yakin Tuhan akan pisahkan kegelapan itu, kesulitan itu, mara bahaya itu, malapetaka itu, orang-orang yang ingin jahat, orang-orang yang ingin merugikan saudara dari kehidupan saya dan saudara. Bila pada mulanya izinkan Allah yang memulai dalam kehidupan saudara. Kenapa banyak cita-cita, harapan saudara di tahun yang saudara inginkan nggak tercapai saudara? Karena saudara pertamanya nggak mengikut sertakan Allah. Pertamanya saudara nggak mengizinkan Allah untuk memulainya, sehingga segala apapun ya kan, resolusi yang saudara kerjakan, yang resolusi yang saudara buat itu hancur saudara. Tapi tenang Bapak Saudara,
Bumi yang dari enggak berbentuk, bumi dari yang kosong, bumi dari yang gelap gulita. Tapi bila Allah berfirman, jadilah terang, maka saya yakin semua apapun yang saudara dan saya hadapi itu akan menjadi baik di hadapan Allah. Karena Allah telah berfirman, jadilah terang, dan terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Lanjut ayat yang kelima. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Lanjut. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Boleh lanjut? Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lanjut. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, menciptakan langit, Bapak Ibu Saudara, daratan dan lautan. So simple, so easy, Bapak Ibu Saudara. Jadi kemarin saya baca ini, wah Tuhan menakjubkan banget, ajaib banget Tuhan. Jadi kalau kita punya Allah yang ajaib, Saudara, yang menciptakan ini hanya dengan berkata, hanya dengan bersabda, hanya dengan berfirman. Percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa tulisan yang ada di Alkitab saya dan saudara itu bukan hanya tulisan biasa, Saudara. Di saat saudara meresponi dengan benar, memegang dengan benar, menanamkan dengan benar di dalam tanah hati saudara, maka firman itu akan terjadi, Saudara. Tapi kalau saudara melihat, ini sih kayaknya dongeng waktu kecil, ini sih cerita anak-anak sekolah minggu ya kan, wah Tuhan menjadikan langit dan bumi dua ya kan? Maka itu nggak akan ada gunanya dalam kehidupan saya dosa saudara. Tapi di saat saudara meresponi bahwa firman Allah itu akan terjadi dalam kehidupan saudara, maka itu akan terjadi bagi saudara. Lanjut di hari yang ketiga. Berfirman, ini 9 ya, 10. Lalu Allah menamai kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lanjut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Bapak Ibu Saudara perhatikan, di ayat yang ke-11 ini berbeda, Saudara. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan. Iya, jangan dipindahin dulu. Segala jenis pepohonan. Kalau saudara perhatikan, di ayat sebelumnya, berfirmanlah Allah, langsung Bapak Ibu Saudara. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Tapi di sini berbeda, Saudara. Berfirmanlah Allah. Di saat Tuhan ingin menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, Tuhan nggak bilang langsung kepada pohon. Tuhan bilangnya kepada siapa, Saudara? Kepada tanah. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah dan berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Maksudnya apa, Pak ya? Tumbuh-tumbuhan memerlukan tanah untuk mereka hidup, Bapak Saudara. Begitu pula saya dan saudara. Kita membutuhkan Allah, Saudara. Di saat kita nggak membutuhkan Allah, di saat kita merasa hidup kita tanpa firman Allah, tetap aja hidup tuh Pak ya kan. Tuh orang yang nggak gereja, orang yang nggak percaya Tuhan, yang kaya tetap kaya, yang diberkati tetap diberkati, Pak. Karena kita melihat dengan mata dunia kita, Saudara. Kita melihat arti kata diberkati adalah orang yang kaya, orang yang punya segala sesuatu. No, Bapak Saudara. Kalau orang kaya yang saudara maksud adalah orang yang punya uang berkelebihan, maka tidak ada namanya keadilan Tuhan dalam kehidupan ini. Kenapa orang kaya banyak yang meninggal karena depresi? Kenapa banyak orang kaya meninggal, bunuh diri dan sebagainya? Berarti kekayaan yang menjamin kebahagiaannya, Saudara. Itu keadilan Tuhan yang saya pelajari, Saudara. Baik kita orang yang tidak punya maupun yang punya, kita tetap dapat merasakan kedamaian asal ada Allah dalam kehidupan kita. Tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan buah-buahan dan sebagainya karena dia tertanam di sebuah tanah, Saudara. Kalau dia nggak tertanam, dia nggak bakal bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah. Begitu pula hidup saya dan saudara. Saya dan saudara harus tertanam di dalam hadirat Allah, tertanam di firman Allah, sehingga saudara bisa menghasilkan buah. Dan orang akan melihat, waduh buahnya manis ya, buahnya benar ya, buahnya bisa dinikmati lah. Itu maunya Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat tumbuhan
Kan tumpuan di saudara yang saya cabut saudara, misalnya, wih, langsung mati ya saudara? Enggak langsung mati saat itu juga. Memerlukan waktu, memerlukan proses saudara. Begitu pula juga saya dan saudara. Di saat saudara kabur dari hadirat Allah, dari firman Allah, saudara saat itu enggak langsung mati. Tapi lama-kelamaan saudara akan mati. Saudara akan merasa kekeringan di dunia ini. Oh, yang tadi saya bilang, hidup begini-begini aja. Dari pagi malam bangun begitu tuh saya. Karena saudara nggak tertanam di tanah yang subur saudara. Mari Bapak Saudara, di awal tahun yang baru ini, biarlah saya dan saudara tertanam di tanah yang subur, yaitu di firman Allah. Biarlah di tahun 2026 ini, mulai dari awal tahun ini, baca Alkitab dari awal Bapak Saudara. Mungkin saudara berpikir, Pak saya udah tua Pak ya kan, cuma bisa satu doang gitu. Kemarin Bukun bilang, tulisannya kecil-kecil gitu. Bagaimana caranya? Cari, Bapak Ibu Saudara, cari maksudnya sesuatu yang bisa bikin saudara, oh kayaknya saya mau gitu. Di saat saudara pengen itu, pasti bisa saudara. Tapi kalau cuma, iya Pak pengen, nggak jadi saudara. Tapi iya Tuhan saya mau, ya kan? Pasti bisa saudara. Di saat ada kerinduan yang benar-benar saudara menganggap adalah Tuhan Allah Pencipta yang memulai segala sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Boleh lanjut lagi? Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kalau saudara perhatikan dari ayat yang pertama, kedua, saudara, ada kata baik. Itu saudara, ada semuanya itu baik. Itu dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, Bapak Saudara. Semuanya itu baik, itu semuanya itu indah. Semuanya itu damai sejahtera. Shalom, Bapak Saudara. Kenapa Tuhan bilang semuanya itu baik, Bapak Saudara? Sesuatu yang baik, apa ya? Sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera. Yang tadi yang saya bilang, Bapak Saudara, enggak dari faktor luar, enggak dari faktor manusia yang menentukan damai sejahtera saudara, tapi dari dalam saudara yang menentukan itu saudara. Boleh lanjut lagi? Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Lanjut. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Allah yang memulai, Bapak Ibu Saudara. Allah juga yang akan mengatur kehidupan saya dan saudara. Dia yang mengatur waktu sedemikian rupa saudara. Dia yang mengatur masa demi masa. Dia yang menurunkan raja-raja, mengangkat raja-raja untuk rancangannya buat saya dan saudara. Saudara bayangkan saudara, kalau benda-benda penerang yang di cakrawala, ya kita bilang jangan di cakrawala lah, yang di rumah Bapak Ibu Saudara lah, kan ada lampu, betul Bapak Ibu Saudara? Kalau lampunya nyala siang ada gunanya Bapak Ibu Saudara? Malamnya lampunya mati. Benar apa benar saudara? Enggak benar kan? Enak gak saudara kalau malam-malam gak ada lampu, gak ada lilin? Enggak enak saudara. Makanya Tuhan tuh baik, Tuhan ciptakan benda-benda penerang pada cakrawala dan enggak berubah saudara. Kan enggak nih di jam pagi gini enggak gelap gulita, ya puji Tuhan enggak ya saudara ya? Teratur saudara. Allah kita itu teratur saudara. Dia ciptakan benda-benda penerang, dia timbulkan matahari pada waktunya. Dia turunkan matahari pada waktunya. Coba saudara bayangin, matahari di tengah hari bolong nggak mau turun-turun ya? Wah, wassalam saudara ya. Bisa kebakar kita semua saudara. Tapi enggak begitu ya kan? Allah kita itu Allah yang memulai, Allah kita Allah yang mengatur sedemikian rupa. Aduh, agungnya megahnya saudara. Saudara harus punya pemahaman Allah kita itu Allah yang enggak terselami. Jangan berpikir gampang ya kan, Allah itu cuma gini-gini ini. Jangan saudara. Jauhkanlah pikiran itu daripada saudara. Karena di saat saudara mau punya pikiran itu, artinya saudara sombong. Dan saudara tahu, orang sombong lawannya Tuhan saudara. Orang sombong ditarik dari tempat yang teratas, diturunkan di tempat yang terendah. Karena kesombongan itu sudah dilakukan oleh malaikat pertama yang jatuh ke dalam bumi. Hanya karena sombong saudara. Malaikat itu nggak lagi berjudi online. Malaikat itu nggak lagi asik main game. Malaikat itu nggak lagi berzina dan sebagainya.
Malaikat itu nggak lagi sedang membunuh. Malaikat itu hanya sombong. Hati-hati saudara dengan kesombongan. Kesombongan sesuatu yang nggak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kesombongan dapat dirasakan oleh sekitar saudara. Dan seharusnya kesombongan itu juga saudara bisa rasakan kalau saudara peka saudara. Kadang manusia gak usah ngomong orang lain, saya sendiri bisa sadar saudara. Kalau di saat saya ngomong apa, waduh Tuhan ampuni saya sudah sombong. Yang penting saudara peka saudara. Yang penting saudara tahu, oh bahwa saya nggak benar. Dan jangan diulanginya lagi. Dan saudara mau berubah saudara. Percaya saudara, di tahun 2026 ini Tuhan akan berikan penerang-penerang buat saya dan saudara. Pokoknya kelihatannya nggak ada jalan Tuhan. Pasti ada jalan saudara. Kalau seluruh alam semesta Bima Sakti gugusan bintang ini Tuhan jaga sedemikian indah, Tuhan atur sedemikian ajaib. Apalagi saya dan saudara, ciptaannya yang paling mulia, yang paling berharga. Masa sih Tuhan gak jaga? Alam semesta yang kelihatannya gak bergerak saudara lihat, Tuhan jaga, Tuhan atur saudara. Dan saya yakin saya dan saudara akan Tuhan atur dengan teratur. Karena Dia adalah Allah yang teratur. Dia adalah Allah yang menyukai proses dalam kehidupan saya dan saudara. Izinkanlah bila penerang itu turun bagi saudara. Maka jangan takut saudara, kelihatannya gelap, tapi Tuhan kirimkan sang bulan untuk menerangi kegelapan malam. Mungkin kelihatannya nggak kelihatan pertolongan Tuhan yang besar seperti matahari, tapi pertolongan Tuhan datang sebagai cahaya rembulan yang lembut yang akan menerangi saudara. Saya alami saudara, mungkin gak kelihatan Tuhan kasih saya sesuatu yang wow sampai hari ini, tapi cukup bisa dilewati hari demi hari. Karena saya percaya saya punya Allah, saya punya Bapa yang terlalu sayang bagi saya dan saudara. Amin. Lanjut lagi saudara. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Lanjut. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi saya bilang saudara, kalau pertolongan Tuhan gak sebesar matahari, jangan takut saudara, ada pertolongan Tuhan yang lebih kecil, yaitu sang bulan. Kalau pertolongan Tuhan gak seperti sang bulan yang lebih kecil dari matahari, jangan tahu saudara, ada bintang-bintang Tuhan yang akan menerangi saya dan saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, bintang besar apa kecil saudara? Kecil banget. Tapi berguna gak saudara bagi malam hari? Kalau di Jakarta mungkin kalah sama lampu tembak saudara. Tapi di saat di sini ya kan, oh kelihatan banget, banyak bintang. Kalau di Jakarta hampir tertutup oleh lampu-lampu saudara. Tapi kalau di desa ya kan, kelihatan saudara. Jangan melihat sesuatu yang kecil itu biasa ya. Kadang di saat kegelapan menutupi kehidupan saudara, sesuatu cahaya kecil itu penting saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara. Bila saudara gak bisa menjadi sang matahari, coba saudara menjadi sang bulan. Kalau saudara gak bisa menjadi sang bulan, belajar menjadi sang bintang, menerangi kehidupan orang lain. Kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, kelihatannya gak diperhatikan, tapi kelihatan saudara. Itu yang Tuhan rindu. Di saat awal tahun baru ini, di saat Allah yang memulai, Allah yang mengatur, Allah yang telah memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan saya dan saudara, pergunakan itu untuk lingkungan saudara. Jangan tutupi cahaya saudara dengan selimut saudara. Apa itu selimut saudara itu? Selimut saudara kesombongan saudara. Apa itu selimut saudara? Selimut saudara ketakutan saudara, kecemasan saudara. Jangan saudara buka selimut saudara, buka jubah saudara yang lama. Tanggalkan itu. Biarlah manusia baru di awal tahun yang baru ini terpancar dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa saudara bisa menjadi bintang-bintang kecil yang menerangi sekeliling saudara. Bisa gak? Pasti bisa kalau saudara mau. Kalau saudara gak mau, yang tadi saya bilang, mujizat terbesar adalah saudara bisa berubah lebih baik. Itu udah mujizat saudara. Tapi kalau saudara gak menganggap itu, maka itu tidak akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Lanjut lagi.
Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lanjut. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Habis 4 berarti hari keberapa saudara? Kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berteriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ini sama kayak Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan saudara. Tuhan berfirmannya kepada air, berteriapanlah makhluk hidup. Makhluk hidup tanpa air mati. Sama manusia juga bersaudara, tanpa air kehidupan yang berasal dari firman Tuhan pasti mati saudara. Kenapa Tuhan tadi yang saya bilang Tuhan berfirman kepada air, tidak kepada makhluk? Karena firman Tuhan di dalam air akan berteriapan makhluk yang hidup dan burung-burung berterbangan di atas bumi cakrawala. Lanjut saudara. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang tadi saya bilang semuanya itu baik, semuanya itu indah, semuanya itu damai sejahtera saudara. Lanjut lagi. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembanglah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Allah memberkati Bapak Ibu Saudara semua ciptaannya. Allah yang akan memberkati semua pekerjaan Bapak Ibu Saudara, sekolah saudara, tugas saya dan saudara. Tuhan bersuruh berkembang biaklah untuk hewan-hewan. Buat saya dan saudara nanti di ayat selanjutnya ya. Lanjut boleh. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Lanjut. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang-binatang dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Waduh, saudara, Tuhan kita itu maha indah saudara. Kalau tadi dia menciptakan dengan keteraturan, di sini Allah menciptakan dengan keindahannya, saudara. Enggak cukup Tuhan melihat ada ikan-ikan di laut. Tuhan ingin menciptakan yang ada di darat. Tuhan menciptakan yang ada di udara, ya kan? So begitu ajaibnya Tuhan kita, saudara. Lanjut lagi, saudara. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lanjut. Berfirman Allah. Nah, ini inti dari semuanya Bapak Saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa saudara. Kalau Tuhan menciptakan terang cakrawala langit dengan jadilah terang, jadilah cakrawala, dan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang melalui tanah, melalui air. Tapi Tuhan menciptakan saya dan saudara. Tuhan bilang, baiklah kita. Ada suatu hubungan saudara yang Tuhan inginkan. Saudara gak langsung ngomong, "Ping, jadi manusia," enggak ya kan? Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia. Ada hubungan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan inginkan antara manusia dengan Sang Penciptanya, saudara. Dan gak tanggung-tanggung Tuhan ciptakan manusia. Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan rupa monyet. Makanya kalau ada teori dunia mengatakan kita dari simpanse, monyet, saya nggak setuju saudara. Masa saya disamakan dengan monyet itu? Kayaknya sesuatu yang bagi saya nggak masuk akal, saudara. Saudara hancurkan tempat ini, mimbar ini, tiba-tiba langsung muncul lagi mimbar yang lebih indah. Kalau nggak ada yang membuatnya, nggak mungkin, saudara. Begitu pula saya dan saudara. Nggak bisa dari simpanse tiba-tiba pinter. Oh, film apa tuh? Planet of Apes ya. Revolusinya monyet bagi saudara. Saya dan saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Boleh bilang saudaranya, kita segambar serupa dengan Tuhan loh. Boleh lihat sebelahnya kan,
Segambar serupanya dengan Tuhan atau saudara? Saya dan saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, saudara. Bahasa Ibrani imagode, Bapak Saudara, gambar dan rupa Allah. Kenapa kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan? Untuk menampilkan kehadiran Allah di muka bumi ini. Di saat saya melihat Ibu Gembala, Bapak Gembala, saya melihat ada Allah. Itu gambar rupa Tuhan, saudara. Di saat saya melihat Om Martina, saya melihat Allah. Di saat saya melihat saudara-saudara, saya melihat Allah. Adakah gambar dan rupa Allah ditampilkan dalam saudara? Atau saya melihat orang lain? Enggak ada di sini, saudara. Saya melihat orang lain. Monyet ini. B2, B3, ya, B4, ya. Tugas saya dan saudara menjadi segambar dan serupa dengan Allah, supaya saudara menampilkan Allah dalam kehidupan saudara. Saudara yang tahu lebih jelas, apakah saudara sudah menjadi duta-duta kerajaan Allah di muka bumi ini? Menampilkan muka-muka Allah yang penuh kasih, muka-muka Allah yang penuh dengan belas kasihan, muka-muka Allah yang penuh dengan murah hati, muka-muka Allah yang penuh dengan kesabaran. Tampilkan itu, saudara, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Waduh, saya baca ini, begitu sayangnya Tuhan sama saya dan saudara. Tuhan sudah ciptakan segalanya yang baik dan semuanya baik. Baru saudara ciptakan saya dan saudara manusia, sehingga saudara dapat menikmati semua ciptaan Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa Tuhan gak menciptakan saya dan saudara di hari pertama? Karena kalau Tuhan menciptakan di hari pertama, gak ada ayat ini, saudara, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan ciptakan itu semuanya. Di saat itu Tuhan bilang semuanya baik, semuanya baik, 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 baik. Baru Tuhan ciptakan saya dan saudara menurut gambar rupa Allah untuk menikmati ciptaannya. Jadi kalau saudara sampai hari ini berpikir, Tuhan kayaknya saya nggak enjoy hidup ini, Tuhan, kayaknya Tuhan saya nggak menikmati berkat Tuhan, please Bapak saudara, di awal tahun ini renungkan, saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan yang saudara dapat sampai hari ini. Terlalu banyak, saudara, terlalu banyak. Cuma kadang kita manusia terlalu maunya kita sendiri, maunya saya aja, sampai kita lupa bersyukur bahwa bisa hidup hari ini, saudara. Semuanya udah berkat Tuhan luar biasa. Dan di awal tahun ini, melalui ayat ini, supaya saya dan saudara berkuasa atas ikan-ikan di laut, berbicara tentang saya dan saudara harus bekerja. Bekerja bukan sebuah kutukan, saudara. Bekerja bukan sebuah beban. Bekerja adalah firman Tuhan, untuk menggenapi firman Tuhan, supaya saya dan saudara berkuasa atas bumi ini. Taklukkan bumi itu, saudara. Di ayat selanjutnya boleh. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lanjut. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Diulangi lagi, Bapak Saudara, berkuasalah atas ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan sudah memberikan rancangan yang luar biasa buat saya dan saudara. Jadi sebagai pelajar, mahasiswa, mahasiswi, para pekerja, bekerja yang rajin, bekerja dengan baik, dengan benar, bekerja dengan jujur, dan firman ini akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara mau menaklukkan bumi ini? Saudara menaklukkan bumi ini dengan kedanian saudara. Saudara melewati tahun demi tahun dengan kekuatan saudara. Bisa gak? Bisa. Capeknya minta ampun, saudara. Boleh? Agak depan gak? Kita yang kayak kemarin gak? Sama siapa satu lagi? Tadi bisa? Ya. Tadi mau pakainya Joy. Wah, gitu. Bisa gak jalan sih agak itu. Kita melewati mau gantian apa enggak? Enggak lah ya, tetap agak lah ya. Pemeran utamanya lah ya. Kita melewati tahun 2026. Kita melewati tahun 2025. Bisa enggak yang tadi saya bilang? Bisa, saudara.
tapi dengan kekuatan sendiri. Apa yang terjadi? Boleh? Di awal tahun 2025 kemarin, agak melewatinya ya, dengan beban, dengan masa lalu, dengan trauma, dengan kepahitan, dengan iri hati, dengan sesuatu yang gak berkenan di dalam kehidupannya. Dia bawa terus Bapak Ibu Saudara. Ini di pertengahan tahun, dia bertemu dengan Tuhan. Dia percaya, Tuhan, saya serahkan masa lalu saya, kepahitan saya, iri hati saya, kebencian saya. Ya turun. Agak melanjutkan hidup dia. Baru setengah tahun Saudara, betul? Nah, kita balik lagi ya. Kita balik ya. Agak melanjutkan setengah tahun 2025 kemarin, telah menghilangkan masa lalunya, kepahitannya, kebenciannya, keiri hatinya, kesombongannya, semuanya sudah dibebaskan, sudah dia taruh di kakinya Tuhan Yesus dan agak berjalan lagi. Melewati bulan ke-7 ke-8. Tapi Saudara, hidup ini nggak selesai begitu aja Saudara. Hidup ini nggak seindah drama-drama Korea, drama-drama Cina, drama-drama Barat yang lainnya. Masa lalu, segala yang trauma yang dia tinggalkan, Saudara. Nah, muncul satu oknum saudara saya dan saudara itu. Muncul oknum si jahat, si iblis. Dia berkeliling, gitu. Si iblis berkeliling mencari mangsa yang siap ditelan. Wah, saya lihat si Aga kosong gitu. Saya bawa masa lalunya itu saudara. Saya bawa lagi kesombongannya. Saya bawa semuanya timpa lagi gitu. Dan saya perdengungkan itu di dalam kehidupannya, lebih berat lagi gitu. Kenapa? Karena Aga melewati dengan kekuatannya saudara. Dan ini kehidupan saya dan saudara tanpa Allah yang memulai dalam kehidupan saya. Coba Aga ya, udah. Enak gak saudara melewati ini? Tapi kebanyakan saya dan saudara hidup seperti ini saudara. Iya, oke. Coba kalau tanya, berat gak? Enak kan? Ke depan biar kelihatan gantengnya. Enakan melepas atau ngebawa? Melepas. Tapi berapa banyak dari saya dan saudara selalu membawa yang tidak baik. Orang isi ini baik saudara ya. Yang membawa kesombongan saudara, yang membawa tadi saya bilang trauma saudara, kepahitan saudara, iri hati saudara, kebencian saudara bawa terus. Bukan karena kuat gagahku, tapi karena Allah yang memampukan saya dan saudara, sehingga Anda dapat melewati tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan. Saya kagum saudara, buat anak-anak muda di sini bisa semua alat musik. Top banget buat kalian. Karena banyak di luar anak-anak muda di sana yang nggak seperti kalian, yang memuaskan keinginan matanya, memuaskan keinginan dagingnya, memuaskan keinginan hatinya. Tapi kalian enggak. Di Natal, di tahun baru yang saya lihat sampai hari ini, anak-anak muda berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan anak-anak muda telah menjadi pelaku-pelaku firman. Di saat anak-anak muda menyenangkan hati Tuhan, maka kalian menyenangkan hati orang tua kalian. Dan saya yakin tahun 2026 bisa dilewati. Makasih ya, makasih. Apa maksud perumpamaan tadi saudara? Tadi saya bilang saudara, begitu beratnya saya dan saudara melewati tahun ini dengan kekuatan saudara. Mari Bapak saudara lepaskan, saudara lepaskan. Tapi tadi saya bilang di saat saudara lepaskan, nggak langsung lepas gitu aja. Dan ada kata lepas semuanya nggak langsung hilang saudara. Ada satu oknum yang nggak senang saudara bahagia. Namanya si jahat, si iblis, si setan saudara. Dia akan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum, dan dia akan menekan saudara kalau tidak diketemui. Dalam hati saudara nggak ada Allah. Maka izinkan di awal tahun baru ini Allah yang memulai dalam kehidupan saudara. Di saat saudara melepaskan semuanya, izinkan Allah yang memulai dari awal saudara. Jadi di saat iblis ingin masuk, iblis nggak bisa masuk. Nah, sudah ada Allah saudara. Lanjut lagi ayat berikutnya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala kebutuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Lanjut aja, ini soal makanan saudara. Tetapi segala
Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Lanjut. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Beda gak saudara? Kalau tadi apa? Baik, terus sungguh baik, betul? Di saat ini Tuhan menciptakan saya dan saudara, Tuhan bilang sungguh amat baik. Kalau tadi saya bilang di dalam kitab Ibrani-nya bilang sungguh indah, ini berarti udah indah, sungguh amat indah, saudara. Udah damai sejahtera, sungguh damai sejahtera, saudara. Sebuah kata-kata yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, saudara. Suatu penglihatan, suatu pemandangan yang so amazing, saudara, luar biasa, saudara. Begitulah saya dan saudara di hadapan Tuhan, sangat berharga bagi saudara. Lanjut lagi. Habis ya? Nah. Jadi dari kitab Kejadian pasal 1 Bapak Saudara, bicara tentang Allah yang memulai dalam kehidupan saya dan saudara. Berbicara Allah yang akan mengatur kehidupan saya dan saudara. Allah yang akan memimpin Bapak Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti di rumah, Allah yang juga yang akan mencari saya dan saudara. Ada firman Tuhan berkata, di manakah engkau? Ada inisiatif Allah untuk mencari Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Begitu pula juga dengan Yesus Kristus, punya inisiatif datang ke dunia ini untuk mencari saya dan saudara, anak yang hilang, anak yang berdosa, saudara. Jadi kalau Allah yang telah memulai, Allah yang telah mengatur, Allah yang telah memberi, Allah yang telah mencari saya dan saudara. Dan inti dari kitab Kejadian bahwa segala nubuatan para nabi itu tergenapi, Bapak Saudara. Janji-janji Tuhan itu Tuhan genapi, Bapak Saudara. Allah kita adalah Allah yang menyukai proses, Bapak Saudara. Tiada keluarga yang sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari kitab Kejadian, keluarga Abraham, Ishak, Yakub, sampai ditutup dengan anaknya Yakub, Yusuf, Bapak Saudara. Nggak ada keluarga yang sempurna, Bapak Saudara. Semuanya punya kelemahannya. Semua pernah melakukan dosa. Tapi Tuhan nggak melihat itu, saudara. Manusia boleh jatuh, manusia boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Manusia boleh tidak setia, tapi Tuhan kita terlalu setia. Dia tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, saudara. Saya undang pemain musik, boleh ke depan. Nyanyikan lagu tadi, boleh? Sungguh besar. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Dalam firman yang kami dengar ini tidak berlalu begitu saja. Pasti minggu pertama di awal tahun baru 2026, biar firman ini yang menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Biarlah pada mulanya Allah yang memulai. Dari yang tidak berbentuk, dari yang kosong, dari yang gelap, menjadi berbentuk, menjadi mempunyai terang, mempunyai arti, Bapak Ibu Saudara. Kemanakah aku dapat pergi? Saudara nggak bisa berlari dari Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara, saudara nggak bisa lari dari Tuhan. Kalau saudara telah dipilih dan ditetapkan untuk Allah Tuhan. Di gunung, di puncak gunung Tuhan ada, di dasar laut Tuhan ada, bersembunyi dimanapun Tuhan ada, saudara. Jangan keraskan hati saudara pada pagi hari ini. Lembutkan hati saudara, bersihkan tangan hati saudara. Sehingga firman yang saudara dengar bertumbuh, berakar dalam-dalam, menghasilkan buah, dinikmati oleh banyak orang.
dapat pergi Amin. menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Dia sahabat saudara dan dia dekat. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia, Tuhan. dan berharga. Amin. Sungguh besar Sungguh besar Kau Tuhan. pengorbananmu, Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar. terlalu dalam untuk dimengerti. Tak bisa kami mengerti Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah. Terlalu indah ya Tuhan, pikirkan buat saya dan saudara. Terlalu indah. Resapi lagu ini saudara. Kemana saudara bisa pergi dari tangan Tuhan yang kuat? Kemana saudara dapat bersembunyi dari mata Tuhan yang menjelajahi bumi? Seluruh kebaikan saudara tak bisa membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Dan sungguh besar.
buat saya dan saudara. Lalu dalam Dia mati bagi saya dan saudara, agar saudara dapat menikmati bumi ini ciptaannya. sungguh besar, Sungguh indah, sungguh indah. sungguh indah yang Tuhan pikirkan buat saya dan saudara. Gak bisa kami bayangkan Tuhan. Terselami bagiku. Sungguh indah. Kasih dalam membilang sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Dia hadir di sini saudara, buat saya dan saudara. Terlalu dalam untuk dimengerti. Siapkan hati saudara untuk menikmati perjamuan kudus. Hati yang bersih, hati yang mengampuni, hati yang tidak ada kepahitan, kebencian di hati. Hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang lembut. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa atas firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Firman itu buat hamba-Mu pribadi, dan firman itu juga buat jemaat Bapa. Biarlah firman itu mengubah kami Bapa. Biarlah awal tahun 2026 kami memulainya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Allah yang telah memulai sesuatu yang baru. Dari tidak ada menjadi ada, dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Allah yang mengatur segala sesuatu sedemikian indah. Allah yang menjadikan, menyiapkan semuanya buat kami, ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling serupa sekamar dengan Tuhan. Tuhan sudah siapkan saudara berkat-berkat Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara. Tapi kadang kita nggak menyadarinya, kita nggak mensyukurinya bahwa itu adalah berkat yang terindah yang sudah Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Bisa hidup hari ini dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, itu sudah berkat yang luar biasa saudara. Bisa berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah, melayani Tuhan, itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah awal tahun ini menjadi awal tahun yang baru, awal tahun yang berbeda buat saya dan saudara. Bahwa kita ingin mengizinkan biarlah Allah yang telah memulainya dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan tertanam di dalam setiap hati kami yang mau menerimanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan menikmati Bapa tubuh dan darah-Mu, merayakan tubuh dan darah-Mu yang telah mati bagi kami. Sucikan layakan setiap kami para hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk membagikan Bapa kepada jemaat Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang menyehatkan kami, yang menguatkan kami, yang memberikan kesegaran kepada kami, sehingga kami dapat melewati hari demi hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
akan seluruh perhatianku. Kau bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Tuhanku, Rajaku, Kawanku. Yang berharga. Amin. Kau yang paling berharga dalam hidup kami. Pengorbananku selalu darahku untuk diberi. Sungguh indah, terlalu indah, yang terindah di Tuhan hidupnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan yang tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tetapi kita menerima hukuman dari Tuhan. Kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari saudara, kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur di awal tahun ini. Lebih lagi
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau baik, kau baik, sungguh baik. Darahmu mengirim kita. Darahmu memulihkan. Darahmu membebaskan. Darahmu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Wah pengorbananmu, wah kasih-Mu. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau mulia, Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, sangat baik. Ini menjadi awal yang baru buat saya dan saudara. Awali bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, Allah yang memulai segalanya, Allah yang menciptakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau memperbarui komitmen kami Tuhan pada hari ini, menyerahkan awal tahun baru 2026 ini ke dalam tangan Allah yang memulai segala sesuatu. Masih kosong, belum berbentuk, gelap gulita. Tapi bilang Allah yang memulai, pada mulanya adalah firman Allah. Pada mulanya Allah yang berfirman, maka akan ada terang-terang di dalam firman kami yang akan menerangi kegelapan kami. Mari Allah berdiam di dalam hati kami, bertata dalam hati kami, bertata dalam kehidupan kami, sehingga orang melihat ada Yesus Kristus yang hidup dalam hidup kami. Yesus yang maha kasih, Yesus yang murah hati, Yesus yang melakukan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup kami, sehingga kami melakukan kebaikan-kebaikan itu kepada sesama kami. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kami, sehingga sudah seharusnya, sepantasnya kami dapat melakukan yang terbaik untuk sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, sungguh baik. Kami serahkan Tuhan awal tahun baru 2026 ke dalam tangan Tuhan. Tangan yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha ajaib, yang akan menyertai kita semuanya di sepanjang tahun 2026 ini. Bersama dengan Allah yang memulai, maka Allah juga yang akan memberi, yang memimpin, dan juga Allah yang akan menggenapi semua janji-janjinya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap untuk menerima janji Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan. Saya persilahkan untuk Kak Rius untuk berdoa. Mari kita sama-sama bersama hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ke depan hadirat-Mu ya Tuhan, itu berkenan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami pada saat pagi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Buka satu pujian, segala puji syukur. Saatnya kita akan melihat warta jemaat selama sepekan. Jumat 9 Januari 2026 ibadah komsel di tempatnya Ibu Angel yang ketempatan Kak Rahul pukul 5 sore. WL-nya Kak Rian, firman Tuhan Ibu Juwarni. Sabtu 10 Januari 2026 doa pelayan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Minggu 11 Januari 2026 ibadah raya di gereja pukul setengah 8 pagi. Tugas minggu depan WL-nya Kak Wilda, singernya Kak Herlina, Kak Lince dan Ibu Gunari. Pemain musiknya keyboard Kak Tata, violin Kak Rian, drum Kak Natasha, bass Kak Wahyu, gitar Kak Aga. Kantong persembahannya Ibu Piem. Petugas LCD-nya Ibu Juwarni. Pelayan sekolah minggu Kak Rius dan Kak Dito. Asernya Ibu Karmina dan Kak Delon. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala atau Bu Narti. Oh ya, ini sehabis ibadah nanti ada perayaan ulang tahun Kenzo yang ke-1 tahun di bawah Bapak Ibu Saudara yang nanti mau mengikuti perayaan ulang tahunnya Kenzo, saya persilakan untuk datang sehabis ibadah raya selesai. Dan ya acara makan-makan juga sama minum-minum juga.
akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya persilakan untuk doa syafaatnya untuk Kak Dito dan nanti doa penutupnya Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami berdoa untuk gereja PSDPD Tuhan, untuk seluruh jemaat dan juga pendeta Tuhan. Kau memberkati semua pekerjaan mereka Tuhan, untuk gembala setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan. Kau mampukan Bapak dan Ibu gembala Tuhan yang di masa Tuhan ya Tuhan, mereka masih tetap setia dalam melayani Tuhan. Biar Engkau berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Engkau mencukupkan setiap dana-dana yang mereka butuhkan untuk pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, Bapak juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Bila dalam setiap pergumulan apapun yang mereka gumuli Tuhan, Engkau yang menjawab Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Engkau memberikan kesehatan kepada jemaat yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan datang daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengikuti ibadah pada minggu ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami biar kami semua bisa pulang dengan sukacita dan juga damai sejahtera daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus. Seluruh jemaat El Shalom melimpah-limpah dalam pengharapan. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pelayanan